Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak nasihat, bapak para badal, bapak-bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah perguruan Tolhak Naksabandi yang mengikuti zikir jahar online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini dapat kita berkumpul bermuajah melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita pada malam Jumat ini dengan keadaan sehat alfiah. Semoga amal ibadah kita juga mendapatkan limpah rahmat dari ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya yang kita harapkan, moga-moga kita dapat mengikuti, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa setiap waktu, setiap hari, setiap saat kita selalu mengingatkan kepada jemaah, selalu menghimbau, selalu kita menjaga daripada hari-hari kita dalam situasi apapun karena bagaimanapun kita ini, kehidupan kita ini selalu diintip oleh waktu selalu diintip oleh keadaan, selalu diintip oleh situasi, apapun persoalan dan apapun kita, semua kita seperti itu. Namun apa yang kita lakukan di situasi seperti itu, tentu tidak lain adalah kita hanya semata-mata hanya zikir dan zikir. Itulah sesuatu yang paling nyaman, aman karena tidak terhalang oleh waktu dan tempat dan kapan dan di mana saja. Itu sesungguhnya sederhananya seperti itu. Namun tidak semua dapat melakukannya, dapat mengamaliahkan, dapat mempraktekkan. Hanya kadang jahalkah saja kita sekedar tidak semangat, tidak menunjukkan bahwa kita dalam berzikir kepada Allah. Sesungguhnya semangat kita adalah semangat daripada apa yang Allah berikan pada kita. Satu anugerah, satu karunia Kalau kita semangat tentu hadiahnya beda dengan orang yang tidak semangat, kan gitu. Kalau kita benar-benar total zikir kita, Allah pun kasih kita total. Sempurna ibadahnya, sempurna juga nilai yang dia berikan. Begitu tidak mungkin tertukar tidak mungkin berbeda. Apa yang kita lakukan itulah yang kita dapatkan. Itu sebabnya zikir ini waktu menggelegar hentakan-hentakannya, yaitu kita mengikutkan semuanya zikir. Dari semua anggota kita ini terlibat, terikutkan berzikir. Bayangkan enggak, karena zikir yang dilakukan oleh tubuh ini akan jadi cahaya nantinya. Itu sebabnya ya Allah jadikan kulit saya cahaya, darah tulang saya, rambut saya, semua akan jadi cahaya. Bayangkan enggak, kalau itu seperti itu terjadi luar biasa enggak? Itu dia. Itu sebabnya zikir ini harus full karena ini amaliyah yang puncak, melebihi daripada yang lain. Coba perhatikan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 45. Wala zikrullah ya akbar. Wallah ya amum tasna'un. Zikir adalah paling besar, paling utama, paling tinggi derajatnya, paling besar, paling paling luar biasa padilahnya pahalanya. Tidak ada yang menandingi itu zikir. Karena dalam sebuah ibadah yang diminta oleh Allah zikir di dalamnya, bukan yang lain. Mau apapun ibadahnya, bayangkan itu sesungguhnya itulah zikir. Namun demikian tentu zikir adalah ada ilmunya, ada bimbingannya, ada petunjuknya tentang zikir. Bukan zikir la ilaha illallah, bukan zikir lisan,
bukan zikir geleng-geleng kepala, bukan zikir angguk-angguk, bukan zikir hanya di mulut dan sebagainya, akan tetapi dengan kalamul asma. Bayangkan tidak zikirnya dengan kalamul asma, kalam Allah, milik Allah dari Allah. Itu sesungguhnya. Makanya ketika kita berzikir dengannya di situasi itu, orang yang mengganggu, orang yang apa itu mah ada hal-hal yang tidak bagus, itu sangat berbahaya sekali ya. Ya, sama halnya mengganggu daripada sang pencipta itu. Zikir ini adalah sesuatu hal amalah ya yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah. Yang Allah berikan satu derajat, satu keistimewaan bagi mereka orang-orang yang berzikir. Itu yang luar biasa. Nah, inilah yang sesungguhnya yang kita serukan kepada jamaah. Ya, terus kita tempah, terus kita rutinkan itu terus. Nah, itu nanti ketika berhadapan dengan situasi nazak kita, detik-detik terakhir itu membuat dia nyaman, aman dia. Gak penting, tidak perlu kita harus diajar, bimbing. Kita bisa membimbing diri kita sendiri. Bisa melakukan sendiri. Ya, itu yang luar biasa ya. Justru kita menyetop mereka karena kita punya amal tersendiri. Belum tentu tahu, belum tentu sama, belum tentu mengerti tentang zikir-zikir jamaah masing-masing. Itu sebegitu indah, luar biasa, sangat indah, luar biasa ya, sangat-sangat istimewa. Itu yang sulit, itu yang kita kadang-kadang terharu melihat, luar biasa itu. Dalam situasi dia tidak sadar aja berzikir dia, bayangkan, apalagi dia sadar gitu. Dalam keadaan tidur aja berada zikir di situ. Gerakan napas, gerakan apa namanya, jantungnya itu ada diisi, isinya zikir semua. Bayangkan dari itu semua. Makanya jangan heran kalau ketika orang-orang yang melihat diperlihatkan gitu bahwa itu semua penuh dengan zikir. Bayangkan, nah, itu zikir ya. Tetapi karena orang nggak tahu, maka Allah perlihatkan, diperdengarkan di situ ya. Nah, itu hanya sebagian saja. Itu Allah bukakan kasab ya. Tapi kalau mereka dibukakan kasab kemudian terbalik, bukan hal zikir di situnya, hal-hal yang syirik misalnya, hal yang gelap, hal-hal yang mengerikan, ya, itu sangat berbahaya sekali ya. Itulah menentukan sekali kehidupan kita nanti di alam barzah dan alam akhirat adalah apa yang kita raih, apa yang kita perjuangkan pada hari ini. Ad-dunya mizratul akhirat. Dunia ini mizrah, sawah ladangnya akhirat, tempat kita berjuang, tempat kita bertanam. Nah, buahnya itu nanti ya, hasilnya, panennya gitu. Itu nanti panen raya gitu. Nah, menyenangkan kan. Terlebih-lebih ini kan adalah setiap malam Jumat kita membangun membangun halqa zikir. Halqa zikir adalah sebuah kebun di antara kebun-kebun surga. Bayangkan kalau kita nggak datang ya nggak dapatlah kebun surga itu. Tapi jangan melihat kepada pribadi kita. Tetapi adalah ada ibu bapak surga semua sangat banyak nanti, sangat sama nunggu semua. Itu soalnya. Jadi kita tidak harus kita hanya saya sudah terlalu sering, terlalu banyak enggak, tapi keluarga yang lain yang sangat butuh. Ya itu yang sesungguhnya. Makanya kita sering saya sampaikan salam ibu bapak, sering keluarisin, keluarga-keluarga semua. Bahkan jemaah-jemaah kita yang sudah semuanya yang sudah duluan itu berkumpul di situ. Bayangkan loh, nah, kita bisa sebut satu-satu ya. Itu luar biasa, enggak sangat menyenangkan ya. Makanya begitu disebut ibu bapak sering keluar, udah kebahagiaan. Sebenarnya walaupun kita tidak harus sebut nama dan sebagainya ya, tapi karena ada itu hajat dan sebagainya, itu aja ya. Ya, sahibul hajat ya, supaya lebih memuaskan, meyakinkan. Makanya ada syariatnya. Syariatnya harus ada sebutannya. Kan begitu sebenarnya. Syariat Nabi, kaifiat Nabi. Begitu juga dalam ibadah-ibadahnya. Ada penjahirannya. Tidak cukup dengan hati aja ya. Ketika kita nggak mampu bergerak, tidak mampu kita berdiri, duduk dan sebagainya, disitulah hatilah yang mengambil alih gitu ya, amalan-amalan itu ya, ibadah itu sungguhnya. Jadi kalau kita nggak ngerti tentang bagaimana ibadah hati, gimana cara mengalihkan, bagaimana kita menggantikan ibadah zahir, mustahil, nggak mungkin ya. Itu sangat sulit. Nah itulah pentingnya, makanya orang belajar itu tujuannya. Itu harus kita pahami, resapi itu apa yang sudah kita terima. Itu luar biasa loh. Orang dulu itu bertapa baru dapat gitu. Itu baru ketemu baru udah dapat itu pun kalau nah ini kita akan menuntut ilmunya kan kita ditunjukkan ya, nah sehingga mampu dan bisa kita bermusyahadah kepada Allah, bermusyahadah di dalam sholat, bermusyahadah dalam zikir dan berdoa, luar biasa.
Makanya menjadi satu sempurna ibadah itu menjadi keadaan musyahadahnya, iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan tasbiqul, musyahadah dengan hati. Itu dia. Jadi kita tidak melotot, tidak harus kita tegang di situ ya. Kita harus memandang sesuatu hal yang di luar atau yang dilihat, didengar dan sebagainya. Fokus saja di situ ya, memperhatikan, mengikuti apa yang ada di dalamnya. Itu sesungguhnya nggak ada yang sulit sebenarnya, nggak ada yang berat asal kita mau. Di mana ada keinginan, kemudian di situ ada jalan ya. Semoga jamaah-jamaah ini ya selalu dalam iman, dalam istiqomah, di dalam mengamalkan ilmu hidayah ini, dan juga wabil khusus kepada Mikotum semoga dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan. Amin. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.